Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat bagus, novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di video ini adalah part ke 86. Di part ini Yi Chen dan Tetua Si selaku dokter tradisional sakti berencana ingin mengobati seorang pengusaha Xiao Yiqian yang alat kelaminnya sedang membusuk. Apakah mereka jadi mengobati dan berhasil menyembuhkannya? Ini adalah sesuatu yang bikin kita penasaran, dan mari kita ikuti di part ke-86 ini. Pastikan kawan-kawan sudah subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi di sini keluarga yang ada keluarga pengusaha juga. Keluarga ini bergerak di bidang farmasi perusahaannya ya, tapi mereka terancam karena telah salah memberikan obat kepada Xiao Yiqian ya, yang menyebabkan alat kelaminnya itu menjadi membusuk ya. Dan ini ternyata adiknya itu yang berhasil mengundang dokter sakti itu untuk datang ke rumah. Jadi dia sangat geram sekali dan dia tidak menyangka. Dan di sini mari kita ikuti di part ke-86 ini. Tidak terduga, bajingan ini bahkan bersama anak haram itu. Pada awalnya, Xiao Yiqian sangat bersemangat, tapi wajahnya terlihat buruk setelah melihat Yi Chen. Pada saat yang sama, hatinya tiba-tiba merasa tidak senang. Penghinaan yang dia derita di depan Yi Chen tidak lebih sedikit dari Wei Changming. Pada awalnya dia menganggap Yi Chen sebagai musuh bebuyutan, tapi dia sekarang sama sekali tidak berani bersikap sombong ketika melihat Yi Chen datang bersama si Tiangqi. Karena dia tahu si Tiangqi seperti sudah tersihir oleh Yi Chen dan sangat hormat kepada Yi Chen. Jika dirinya menyinggung Yi Chen lagi, maka si Tiangqi pasti tidak akan menghiraukannya. Ketika pemikiran ini, dia tanpa ragu maju ke depan, membungkuk kepada si Tiangqi dan berkata, "Paman Si, aku bersalah karena telah menyinggungmu sebelumnya. Aku sudah tahu dengan kesalahanku, sekarang Anda harus menyembuhkanku." Si Tiangqi berkata dengan santai, "Aku sudah mengatakan kalau kedua keluarga kita tidak ada hubungannya lagi. Tolong Dewan Xiao tidak memanggilku paman lagi. Aku tidak sanggup menerimanya." Setelah itu dia menunjuk Yi Chen yang ada di belakang dengan hormat. "Selain itu, orang yang akan mengobatimu hari ini bukan aku tapi Master Yi." Di mata si Tiangqi, kemampuan Yi Chen sudah hampir setingkat dewa. Tidak perlu mengatakan sisi lainnya. Kemampuan Yi Chen dalam membuat obat ajaib sudah melebihi semua dokter dan apoteker di dunia. Jadi si Tiangqi selalu menghormati Yi Chen. Xiao Yiqian langsung tertegun setelah mendengar kata-katanya. Dia melihat ke arah Yi Chen dengan tidak percaya. "Yi Chen, kamu bisa menyembuhkanku?" Yi Chen mencibir Xiao Yiqian. "Xiao Yiqian, sikapmu tidak bagus. Apakah kamu masih menginginkan alat kelaminmu?" Si Yiqian berkata sambil mengerutkan keningnya. "Xiao Yiqian, Master Yi adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Jika kamu masih tidak sopan kepada Master Yi, aku harap kamu tidak akan menyesal kelak." Xiao Yiqian tiba-tiba kaget ketika mendengarnya. Pasti Yi Chen yang membuat dirinya seperti ini pada saat acara puncak renovasi waktu itu. Hanya saja tidak pernah menemukan bukti secara langsung.
Apalagi Yi Chen bukan hanya sekali mempermalukannya, dia menyuruh dirinya memanggilnya ayah, juga memanggilnya kakek. Bisa dikatakan jika Yi Chen adalah orang yang paling dia benci di dunia ini. Namun ketika mendengar Yi Chen adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, Zhou Yiqian menyimpan semua kebenciannya di dalam hati. Dia segera mengubah sikapnya dan berkata sopan kepada Yi Chen, "Aku salah, mohon maaf Master Yi, tidak menyimpannya di dalam hati. Aku mohon selamatkan aku." Yichen tersenyum tipis melihatnya dan bertanya, "Zhou Yiqian, apakah kamu lupa harus memanggilku apa?" Zhou Yiqian mengertakkan giginya sambil berkata dalam hati, "Pria sejati bisa mengalah untuk menang. Aku akan bersabar demi alat kelaminku." Jadi dia segera berlutut dan berkata kepada Yichen, "Kakek, apa yang terjadi dulu adalah salahku. Mohon Anda tidak menyimpannya di dalam hati. Tolong selamatkan aku." Dia berkata sambil menampar mulutnya. Dia takut Yichen marah dan tidak mau mengobatinya. Orang lain yang tercengang. Orang itu adalah Dewan Xiao, ketua Dewan Grup Qian Cheng, bahkan memanggil seorang pemuda dengan sebutan kakek. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dirinya bahkan membuat ketua Dewan Grup Qian Cheng memanggilnya kakek. Yi Chen mengangguk dengan puas dan berkata, "Bagus, bagus, kamu semakin mahir melakukannya." Wei Zhongzheng kaget ketika melihat si Tiangqi begitu hormat kepada Yi Chen, bahkan Zhou Yiqian memanggil Yi Chen kakek. Dia segera maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Aku sudah lama mendengar nama besar Master Yi. Aku tidak menduga bisa bertemu denganmu hari ini. Nama besarmu sangat luar biasa. Mohon bantuan Anda untuk menyembuhkan penyakit Dewan Xiao." Wei Changming yang ada di samping sangat marah. Jadi dia berkata dengan kesal, Ayah, bajingan ini sama sekali bukan seorang master. Aku sudah menyelidikinya sejak awal. Dia hanya seorang penipu yang berpura-pura menjadi ahli Feng Shui. Kamu jangan percaya dengannya. Pasti anak haram Wei Liang ini yang bersekongkol dengannya untuk membohongimu." Wei Yongzheng kaget melihat Yi Chen mengerutkan keningnya dengan kesal, maka dia segera menampar Wei Changming. Yang tidak terduga olehnya adalah Zhou Yiqian yang sedang berlutut di lantai segera bangun dan menampar Wei Changming. Ketika dia mendengar kata-katanya, Wei Changming dipukul di kanan dan kiri. Wei Changming tidak menyangka kalau dirinya akan dipukul ayahnya dan Zhou Yiqian karena mengekspos identitas Yi Chen. Dia masih bisa menerima Zhou Yiqian yang memukulnya karena dirinya yang mengelabui Zhou Yiqian, namun minum obat sehingga tidak ada yang salah jika Zhou Yiqian memukulnya. Tapi dirinya tidak percaya ayahnya yang selama ini tidak pernah memukulnya, bahkan sudah 2 kali menamparnya. Dia menutup wajahnya sambil melihat Wei Zhongzheng dengan marah dan bertanya, "Ayah, kenapa kamu memukulku lagi? Apa kata-kataku salah? Sialan, diam." Wei Zhongzheng melototinya sambil mengumpat di dalam hati, kenapa anak ini bodoh sekali. Bahkan si Tiangqi saja tunduk kepada Yi Chen. Jadi Yi Chen adalah dewa penolong keluarga Wei sekarang. Meskipun dirinya benar-benar seorang penipu, dia tidak boleh mengatakan juga tidak boleh menyinggung dirinya. Setelah memarahi Wei Changming, Wei Zhongzheng baru berkata, "Master Yi, putraku sembarangan bicara. Semoga Anda tidak menyimpannya di dalam hati." Zhou Yiqian juga panik. Dia merasa sangat membenci Wei Changming. Dia menendang Wei Changming dan berkata dengan dingin, "Wei Changming, kamu jangan sembarangan berbicara di sini. Aku akan memotongmu jika kamu menyinggung Master Yi, kakek Yi." Wei Changming menyeringai dan segera menjauh. Setelah Zhou Yiqian menendang Wei Changming, dia segera berkata kepada Yi Chen, "Kakek Yi, kamu jangan marah karena sampah seperti dia. Dia sama sekali tidak pantas. Mohon Anda segera mengobatiku." Wei Changming tercengang karena dipukul. Yi Chen jelas-jelas menantu sampah yang tinggal di rumah mertuanya dan menipu banyak orang besar dengan trik Feng Shui. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi kenapa pada akhirnya dirinya sendiri yang dipukul?
Chen melihat mereka dengan dingin dan berkata, "Jika bukan karena Wei Liang yang memohon padaku, aku tidak mungkin akan datang ke sini. Jika semua harus tahu diri, jadi semua harus tahu diri. Jika keluarga Wei menyelesaikan krisis hari ini, maka semuanya adalah jasa Wei Liang." Wei Zhongzheng segera memuji Wei Liang setelah mendengarkannya. "Kamu telah melakukan dengan baik. Aku akan mengingatnya." Wei Liang sangat senang jika seperti itu. Selama Yi Chen menyembuhkan pembusukan alat kelamin Xiao Yiqian, maka dirinya sudah bisa menjadi ketua dewan farmasi grup Wei. Namun dirinya tidak tahu jika Wei Zhongzheng sudah ada rencana di dalam hatinya. Di matanya, Wei Liang hanyalah anak haram yang dilahirkan oleh seorang gadis desa yang dia permainkan di Gunung Zhangbai. Karena latar belakang ibu Wei Liang rendah, maka Wei Zhongzheng juga memandang rendah Wei Liang. Pada awalnya, dia mengatakan jika salah satu antara Wei Liang dan putra pertamanya, Wei Changming, bisa menyelesaikan krisis keluarga Wei, maka mereka akan menjadi ketua dewan. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendorong Wei Changming memikirkan cara, tapi tidak diduga Wei Liang punya kemampuan besar seperti ini sehingga bisa mengundang si Tiangqi dan Yi Chen. Jika dia benar-benar melakukan seperti apa yang dia katakan, maka dirinya harus membiarkan Wei Liang menjadi ketua dewan setelah Yi Chen menyembuhkan Xiao Yiqian. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanyalah sampah yang tidak seharusnya ada. Pada waktu itu dia hanya kebetulan melihat ada seorang gadis cantik di keluarga petani obat yang bekerja sama dengannya, jadi dia menipunya dengan kata-kata yang manis supaya bisa bersenang-senang dengannya. Tapi tidak diduga bahwa gadis itu hamil. Jadi yang paling penting tidak diduga olehnya adalah wanita itu bersikeras melahirkan anak itu seorang diri, meskipun dirinya telah menolak menikah dengan gadis itu dan meninggalkan desa di kaki gunung Zhangbai. Ketika mengetahui keberadaan Wei Liang, istri Wei Zhongzheng bertengkar lama dengannya. Pada waktu itu dia sudah membenci Wei Liang meskipun belum bertemu dengan Wei Liang. Wei Zhongzheng adalah orang yang sangat egois. Ada beberapa anak yang dilahirkan di luar tapi tidak bersedia membawa mereka kembali. Karena menurutnya anak haram itu lahir karena ibu mereka tidak tahu diri dan tidak ada harga diri sama sekali. Mereka hanya bersenang-senang saja. Mereka bisa menggugurkan kandungannya jika hamil. Buat apa melahirkan anak itu? Jadi itulah alasan mengapa Wei Zhongzheng membenci Wei Liang. Jika bukan karena ayah Wei Zhongzheng yang mendengar ada cucunya di luar dan memaksanya membawanya kembali, dirinya seumur hidup ini tidak akan pernah ingin bertemu anak haram yang dilahirkan oleh seorang gadis desa ini. Bahkan jika Wei Liang telah memberikan kontribusi besar, sekarang dirinya tidak mungkin akan menyerahkan bisnis keluarga Wei ke tangan Wei Liang. Namun Wei Zhongzheng tidak memperhatikan sedikit ketidakpuasannya. Dia sekarang hanya ingin segera mengusir dewa petaka Xiao Yiqian ini. Jadi Zhongzheng berkata dengan hormat kepada Yi Chen, "Mas Haji, mohon Anda mengobati Dewan Xiao." Xiao Yiqian melihat Yi Chen dengan penuh harapan. Dirinya memanggilnya kakek dan juga minta maaf. Bukankah semuanya hanya demi menyembuhkan penyakitnya? Jika tidak, mana mungkin dirinya masih bisa menahan emosinya sampai sekarang. Yi Chen tersenyum dan berkata kepada Xiao Yiqian, "Sini, aku akan memeriksa nadimu." Xiao Yiqian segera mengulurkan tangannya. Yi Chen pura-pura memeriksa nadinya dan berkata, "Penyakit ini karena darah di dalam tubuhmu tersumbat sehingga tidak mengalir lancar ke bawah. Kamu juga meminum obat yang memicu kerja hati dan ginjalmu sehingga khasiat obatnya menumpuk, maka menyebabkan pembusukan. Jadi tidak mungkin bisa disembuhkan jika hanya mengandalkan obat anti-infeksi saja." Sujikan merasa semua yang Yi Chen katakan masuk akal. Dia segera bertanya, "Mas Sergi, menurutmu bagaimana cara mengobati penyakitku ini?" Yi Chen tersenyum tipis dan berkata,
Penyakitmu ini harus menggunakan 18 macam obat herbal yang direbus menjadi satu mangkuk air rebusan. Dia berkata sambil mengayunkan tangannya. Ambilkan pulpen, aku bisa membukakan resep untukmu. Soyiken langsung bersemangat dan berkata, baguslah, bagus sekali, terima kasih Master Yi. Setelah itu dia segera meminta kertas dan pulpen kepada Wei Zhongzheng, lalu memberikannya dengan hormat kepada Yi Chen. Yi Chen menulis 18 jenis obat herbal yang paling pahit dan kondisinya sangat besar. Ini adalah resep asal-asalan. Jika meminum seteguk obat rebusan ini, lidah akan mati rasa selama 3, bukan karena obatnya yang sangat pahit. Akan mati rasa selama 3 bulan karena obatnya yang sangat pahit. Izin memberikan resep kepada Wei Zhongzheng. Setelah selesai menulisnya, ia berkata, keluarga Wei, kalian adalah perusahaan farmasi, seharusnya sangat mudah mengumpulkan semua bahan ini, bukan? Wei Zhongzheng melihat resepnya. Bahan obat yang ada di resep mudah didapat, jadi dia segera mengangguk. Semuanya ada di rumahku, aku akan menyuruh orang mengambilnya. Setelah itu dia memanggil seorang anak buahnya dan memberikan resep kepadanya sambil berkata dengan dingin, cepat siapkan obatnya. Baik tuan. Anak buah itu segera menyiapkan obat sesuai resepnya. Tubuh Xiao Yiqian gemetaran karena terlalu senang. Dia bertanya, Master Yi, apakah aku bisa sembuh setelah minum obat ini sekali? Yi Chen mengangguk dan berkata, bisa sembuh, tapi obat ini masih kurang satu bahan pemacu efek obat. Bahan pemacu efek obat? Xiao Yiqian segera bertanya, masih membutuhkan bahan pemicu apa? Anda katakan saja, aku akan segera menyuruh seseorang menyiapkannya. Yi Chen tersenyum. Kamu menderita penyumbatan darah dan membutuhkan air kencing manusia untuk memicu efek obatnya. Memakai air kencing manusia? Xiao Yiqian terlihat malu dan berkata, bukankah ini terlalu menjijikkan? Apakah benar-benar membutuhkan air kencing? Yi Chen mendengus dingin. Apakah kamu pikir aku sedang mempermainkanmu? Kemudian Yi Chen menunjuk Wei Zhongzheng dan berkata, kamu seharusnya sudah lama berkecimpung dalam bisnis bahan obat-obatan. Aku tanya padamu, bukankah banyak resep kuno yang memakai air kencing anak laki-laki sebagai bahan pemicu efek obat? Benar-benar. Wei Zhongzheng segera mengangguk dan berkata, banyak resep kuno yang memakai air kencing anak laki-laki sebagai bahan pemicu efek obat. Di bagian selatan bahkan ada tradisi merebus telur dengan air kencing anak laki-laki, dan itu memang benar memiliki khasiat meningkatkan kesehatan tubuh. Setelah itu Wei Zhongzheng berkata kepada Xiao Yiqian, Dewan Xiao, Anda tidak perlu khawatir, air kencing dalam pengobatan tradisional adalah barang yang sangat murni dan tidak kotor. Ekspresi Xiao Yiqian perlahan-lahan terlihat menjadi lebih baik setelah mendengar air kencing anak laki-laki. Di dalam film, kostum, dan drama TV juga sering menampilkan air kencing anak laki-laki untuk pengobatan, jadi jika dipikirkan tidak terlalu menjijikkan juga. Namun, Yi Chen tiba-tiba berkata sewaktu Xiao Yiqian baru bisa menerima air kencing anak laki-laki, sebenarnya pemicu efek obat ini tidak bisa menggunakan air kencing anak laki-laki karena air kencing anak laki-laki belum pernah menyentuh energi yang seorang wanita. Jadi energi yang anak laki-laki sangat kuat. Aliran darah di tubuhmu sudah tersumbat, jika menggunakan maka akan memperburuk kondisimu. Xiao Yiqian bertanya dengan heran sewaktu dia mendengarnya. Master Yi, apakah harus menggunakan air kencing anak gadis? Air kencing anak gadis juga tidak bisa. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, haruskah menggunakan air kencing pria dewasa untuk mengobati penyakitmu ini? Selain itu, lebih baik jika pria dewasa ini sudah pernah tidur dengan wanita. Semakin banyak semakin bagus, karena semakin banyak meniduri wanita maka energi yang akan semakin lemah, sehingga sangat bagus untuk mengobati penyumbatan darahmu. Xiao Yiqian tertegun. Dia langsung bertanya, Mas Yi, apakah Anda masih punya
dendam denganku sehingga kamu sengaja mempermainkanku. Kenapa aku merasa semakin aneh mendengarnya? Yichen berkata dengan ringan, aku Yichen bisa bersumpah menggunakan nyawaku jika pembusukan yang kamu alami akan sembuh setelah mengikuti semua saranku. Aku akan disambar petir jika tidak berhasil. Setelah itu, Yichen melihat Xiao Yiken dengan sinis dan berkata, aku sudah berkata seperti ini, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak percaya. Xiao Yiken melihat Yichen berkata dengan sangat tulus sehingga dia merasa sedikit mempercayainya. Pada saat ini, Yichen melihat dirinya sudah percaya dan berkata lagi, begini saja, ada begitu banyak orang yang menjadi saksi di sini. Aku akan memberimu uang sebanyak 100 juta yuan jika kamu masih belum sembuh setelah 10 menit minum obatku. Yichen waktu itu menghabiskan uang sebanyak 100 juta yuan untuk membeli ginseng ungu berusia 300 tahun yang dilelang pameran pengobatan tradisional terakhir kali. Jadi semua orang tidak ragu jika dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 100 juta yuan lagi. Ketika Xiao Yiken mendengar ini, dia merasa Yichen tidak akan membohonginya. Jika tidak, bukankah dia sangat rugi jika menggunakan uang sebesar 100 juta yuan untuk membohonginya minum air kencing? Maka demi kesembuhan alat kelaminnya, dia berkata, baik, lakukan saja sesuai dengan apa yang kamu katakan. Selain itu, dia berkata dengan serius, Mas Ri, wanita yang pernah aku pakai selama ini tidak termasuk banyak, tapi setidaknya tidak kurang dari 100 orang. Seharusnya aku bisa minum air kencingku sendiri, bukan? Yichen mengerutkan kening sambil melihatnya. Apa yang kamu pikirkan? Jika air kencingmu sendiri berguna, apakah kamu masih perlu meminumnya? Hah? Yichen berkata, tidak bisa memakai air kencing sendiri. Kalau begitu pakai air kencing siapa? Yichen melihat sekeliling dan berkata, hadirin semuanya, tolong kalian laporkan pengalaman kehidupan seksual kalian. Tolong katakan dengan jujur, jangan membual kalian harus bertanggung jawab jika mengganggu pengobatan Dewan Xiao. Tidak ada satupun yang berbicara, tapi semuanya saling bertatapan. Pada akhirnya semua orang melihat ke arah tetua besar Wei Zhongsheng. Siapa yang tidak tahu kalau Wei Zhongsheng sangat suka berpoya-poya sewaktu muda. Sewaktu muda dia minum resep obat kuat beracun setiap hari sehingga tubuhnya rusak meskipun baru berusia 60 tahun lebih. Jadi seharusnya dia adalah orang yang paling banyak bermain dengan wanita di antara semua orang yang ada di sini. Wei Zhongsheng tiba-tiba merasa bangga ketika semua orang melihat ke arahnya dan berkata, aku katakan sejujurnya pada Mas Ri, aku lumayan tampan sewaktu muda sehingga banyak wanita yang suka padaku. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada sekitar 300 sampai 500. Yichen mengangguk. Dia berkata kepada Xiao Yiken sambil menunjuk ke arah Wei Zhongsheng, baiklah, dia saja. Ekspresi Xiao Yiken terlihat sangat buruk. Memintanya minum air kencing Wei Zhongsheng. Sialan, menjijikkan sekali, bukan? Namun, Yichen mengatakan bahwa khasiat obat akan semakin baik jika semakin banyak pengalaman di sisi itu. Wei Zhongsheng bukan lebih jago bermain dari dirinya, maka Wei Zhongsheng adalah orang yang paling cocok saat ini. Dia hanya bisa mengatakan giginya dan berkata, kalau begitu baiklah. Yichen mengangguk dan berkata kepada Wei Zhongsheng, sini tuan besar Wei, kamu minum 2 liter air dulu. Tahan air kencingmu sambil ambil baskom. Jika ingin kencing, beritahu aku jika sudah mencapai 1 liter. 1 liter? Choi Yiken langsung kaget. Mas Ri, bukankah ini terlalu banyak? Yichen berkata, bagaimana jika efek obatnya tidak bagus kalau jumlahnya kurang? Kamu mengincar uangku yang 100 juta yuan itu? Bukan. Choi Yiken buru-buru mengerakkan tangannya dan berkata, aku pikir hanya 1 atau 2 teguk saja. 1 liter terlalu menakutkan. Yichen berkata dengan serius, harus menghabiskan 1 liter jika ingin menyembuhkan pembusukan. Kamu jangan menyalahkanku jika pengobatannya tidak tuntas. Choi Yiken merasa sangat kesal.
Dia tidak tahu apakah Yi Chen mempermainkan dirinya atau tidak, tapi Yi Chen terlihat mengatakannya dengan serius. Yi Chen juga berani menjamin dengan nyawanya, juga menjanjikan uang sebanyak 100 juta yuan. Seharusnya orang ini tidak mempermainkan dirinya. Pada saat ini orang yang menyiapkan resep obat sudah kembali lagi. Berdasarkan resep yang ditulis Yi Chen, bahan obat kering itu saja sudah lebih dari 10 kg. Yi Chen berkata, bagi obat menjadi 4 bagian, masukkan setiap bagian obat ke pot tanah, lihat dan tambahkan 10 liter air, rebus dengan api sebesar selama 1 jam, kemudian gabungkan keempat bagian obat itu dan rebus selama setengah jam lagi. Masak sampai 40 liter air itu menjadi 1 liter. Setelah itu, Yi Chen berkata kepada Xiao Yiqian, setelah rebusan obat sudah siap dan air kencing Tuan Besar W sudah sebanyak 1 liter, maka kamu minum seliter obat juga seliter air kencing. Minum air kencing dulu, setelah itu baru minum obatnya. Sudah paham? Jadi kan benar-benar hampir menangis. Sekaligus minum 2 liter, 1 liter obat pahit, 1 liter air kencing Tuan Besar W yang diperkirakan akan sangat bau. Sungguh mengerikan, tapi Xiao Yiqian tidak berani menolaknya demi kesembuhan alat kelaminnya. Dia bertanya, Master Yi, apakah boleh minum obat dulu baru minum air kencing? Rasa obat pahit sehingga tidak akan merasakan buang air kencing, bau air kencing. Apakah kamu bercanda? Yi Chen berkata dengan kesal. Pemacu efek obat tentu saja harus diminum terlebih dulu, kemudian baru minum obat. Jika kamu membalikkannya, apakah air kencing untuk memacu efek obat atau obat untuk memacu air kencing? Wow, luar biasa sekali guys ya. Jadi apakah Yi Chen berhasil untuk mengobati pembusukan alat kelamin dari Tuan Xiao Yiqian? Kita ikuti di video berikutnya, kita ikuti di part berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini.